bagi orang-orang yang takut, bagi orang yang ragu-ragu, dia nggak akan bisa-bisa. Betul, betul. Sama sebenarnya. Tapi bagi orang yang mau nyoba, bagi orang yang berani, itu akan cepat bisa. Betul, betul. Sepeda juga main gaya dulu. Main gaya aja. Yang penting keren dulu di sepedanya. Padahal nggak ada urusan itu sepeda. Kalau kata Apit, pergoesan duniawi culture ya, Pit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kedai Pena. Bertemu lagi dengan saya Ari Purwanto dalam program podcast Kedai Pena. Langsung dibuka ya? Langsung dibuka aja. Saya yang kenalin. Kalau kalau nggak saya kenalin nanti orang. Iya. Ya kebetulan kita prokesnya ketat. Cukup ketat Pak ya. Sudah rutin ya Bang ya. Web, kita sudah jaga jarak, kita sudah vaksin juga ya Bang ya. Sudah vaksin, udah semua, mudah-mudahan kita nanti malam juga nih ruangan kita disinfektan semua. Disinfektan semua, aman, pokoknya clear semua. Kita juga membantu pemerintah untuk menjaga agar COVID-nya tidak terus naik karena belakangan grafiknya naik terus Bang. Mengkhawatirkan. Dan gilanya sekarang tuh banyak varian baru dari India, dari Inggris dan yang lain-lain yang kayaknya lebih ganas sih Bang ya. Iya. Tapi sayang tuh namanya kenapa alfa, beta, delta gitu ya. Jangan-jangan yang suka ke delta itu ya. Atau yang suka ke alfa. Nggak bercanda ini sih, bercanda. Jangan diseriusin, bercanda. Oke, di episode ketiga ini kita masih bareng sama abang kita, kawan kita Bang Pumpi Hidayatullah yang menjadi narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol. Temanya cukup happening, hype sepeda di tengah pandemi. Dari awal pandemi kita sudah lihat bagaimana kemudian bersepeda ini Bang menjadi sesuatu yang kemudian digandrungi lagi. Ya kan, padahal dulu sebelum ada motor, sebelum ada mobil kita juga bersepeda dulu. Bang, saya pernah ngerasain 6 tahun sekolah SD itu naik sepeda. Nggak, ya biasa-biasa aja gitu loh. Malah kita pengen udaranya masih bagus ya pada saat itu ya. Nah, selepas SMP udah nggak goes lagi, sekarang happening lagi gitu kan. Meskipun sebelumnya sesekali lah masih tetap punya sepeda di rumah, masih bisa goes gitu. Nah, Bang Pum nih gimana, punya cerita masa lalu nggak sih sama yang namanya sepeda itu? Masa lalu? Ya. Masa lalu, masa sekarang, masa depan masih ada ceritanya. Masih ada. Iya. Ya, kalau sepeda ini ceritanya panjang. Tapi sebelum masuk ke sepeda, ngomong-ngomong baru berapa episode udah ada sponsor. Iya nih kan, Healthy Coffee. Healthy Coffee. Royal Crest ini bisa dapetnya di mana nih Bang? Nggak tahu tuh, coba tanya nanti sama yang ngasih sponsor. Nanti kita cantumin. Rasanya ada apa aja nih? Rasanya saya dapetnya almond robusta americano. Ini yang honey saya. Honey. Ada juga tadi kayaknya almond tea ya? Iya. Ricky dapet apa Ki? Robusta. Apit dapat apa Pit? Madu. Pokoknya sehat kayaknya nih ya. Ya, nanti saya sertain link sosial medianya di deskripsi video kita di YouTube. Gitu Bang. Jadi Bang. Iya, lanjut Bang. Kembali ke masa kecil. Ari umur berapa bisa naik sepeda? TK lah. TK ya. Ya, yang roda 2 ya, bukan roda 3. Kalau roda 3 nggak dianggap sepeda. Kita selalu patokannya, rata-rata kita ini angkatan saya lah, terutama itu rata-rata TK SD kelas 1 gitu ya. Itu rata-rata baru bisa. Ya. Nah, pada zaman itu memang lagi boom juga ya, umur-umur segitu sepeda itu. Dan ya awalnya kita cuma nyobain sepeda itu ya di kebun ya. Iya. Jadi saya waktu kecil di Sukabumi itu Bang ya? Di Sukabumi itu. Nyoba muter-muter aja. Agak susah karena kita dulu nggak punya banyak jalanan aspal. Betul. Nggak seperti sekarang ya. Jalanan aspal tuh udah rame sama kendaraan. Jadi pasti nggak akan bisa main sepeda di situ, dan pasti dilarang sama orang tua kan. Nah, jadi enaknya udah kita cari aja kebun sepi atau ke lapangan sepi, tapi lapangan juga lapangan tanah, kalau nggak rumput, jadi gerinjelan ya. Mau nggak mau belajar sepedanya harus
harus tambah skill baru, yang ngeles gitu. Nah, jadi kita pasti bisa dan pasti lebih jago pada akhirnya dan pasti lebih kuat kakinya karena mau nggak mau ya cara ngayuhnya kan harus lebih kenceng ya. Sepeda itu kan kalau dia nggak sampai ke kecepatan jalannya nggak kenceng, jatuh pasti gitu. Nah sama ini juga apa namanya, kalau walaupun di jalanannya jalanan gerinjelan gitu ya, tanah atau enggak itu apa namanya rumput, ya tetap harus sekenceng itu. Kalau enggak dia tetap jatuh. Nah, jadi skill yang keduanya harus bisa adaptasi dengan jalan seperti itu. Kira-kira itu aja sih pengalaman. Tahun berapa itu, Bang? Waduh, itu 77 atau 78 ya saya itu. SD kelas 1 lah kira-kira, 77 atau 78. Dan itu jatuh tentu ya ada, sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya di sini ya, di lutut terutama ya. Zaman kita kan masih pakai celana pendek gitu ya. Nah, rata-rata di situ, lutut sama di sini lah paling jatuh juga ya. Karena kita masih kan pas jatuh itu pasti kena ini. Jadi bekas-bekasnya ada di sini. Itu waktu kecil, tapi kemudian ya karena saya di Sukabumi juga susah ya, kita nggak ada kayak di Jakarta jalanan-jalanan kompleks atau apa yang bisa dinikmati dengan sepeda. Jadi sepeda itu agak berbahaya karena itu jalanan di tempat saya tinggal itu ke sekolah itu jalan raya besar. Ya, yang menghubungkan antara Bogor dengan Sukabumi. Jadi ngeri sekali ya, Cemati itu. Bahaya sekali kalau kita naik sepeda, apalagi sepedanya nggak ada tanda-tanda sennya dan lain. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang sepeda itu ya. Zaman dulu tuh harus dipasang lagi dan lain-lain. Dan relatif sepeda zaman dulu lebih berat. Karena zaman dulu itu rata-rata dia kalau nggak gajah, ya dia pertama nggak pakai gear. Tapi yang kedua bahannya, materialnya berat. Highten steel. Rata-rata dia pakai steel kalau magnesium. Magnesium alloy sama steel alloy. Ya sekarang kan udah macam-macam. Udah ada yang titanium. Magnesiumnya udah ringan sebenarnya. Sekarang ada titanium, ada yang karbon. Waduh, ngeri banget. Jadi makin lama makin ringan. Jadi materialnya makin ringan. Ya, yang sepeda-sepeda yang harganya mahal-mahal itu, yang saya nggak nyebut mereknya lah ya, itu kita angkat begini aja kan angkat. Gitu. Apalagi kalau zaman dulu diangkat kayak gini, waduh ini pakai tangan satu aja udah berat, jadi harus dua tetap gitu. Nah itu zaman kita masih kecil ya. Nah kesini lagi ya ada sepeda listrik kan. Iya betul. Saya tuh pencinta sepeda listrik. Kenapa? Saya tuh sebenarnya paling seneng sepeda listrik karena kalau kita udah bersepeda jauh nih, kan capek. Nah, daripada kita pulang yang nggak jelas, nungguin kita seger lagi ya. Kalau ada sepeda listrik, kita tinggal. Tapi berarti masih sampai sekarang masih tetap golf? Ada. Saya masih main apa namanya sepeda. Saya punya mountain bike ya. Dan kemudian juga masih setiap minggu kita main lah. Pas lagi liburan, saya dengan istri, kalau nggak dengan anak, terserah aja. Yang bisa ikut siapa. Kadang-kadang sendirian juga, muter aja. Jakarta sekarang memang lebih enak ya untuk bersepeda, terutama di weekend. Tapi kalau weekdays dengan jumlah traffic kayak gini, dan sebetulnya sih bukan masalah trafficnya, tapi asapnya ya, udaranya. Betul. Udara ini nggak enak kadang-kadang kita. Ya terus kayak kita maunya kalau sepeda tuh udaranya segar ya, karena kan kita naik nafasnya kuat banget gitu. Nah, enak gitu kalau udaranya segar. Kalau udaranya udara buangan knalpot kan, waduh, udah buangan knalpot, ada potensi ada COVID lagi, wah, udah deh, susah kita. Mendingan kita udah nggak usah dulu lah sementara ini ya. Tapi di weekend pada saat CFD misalnya, tapi sekarang ya CFD dibatasi juga, jadi nggak ada lagi. Ya walhasil kita nyari-nyari tempat lah. Betul. Yang tetap nggak berkerumun ya Bang. Ya. Di daerah saya masih lumayan lah, ada daerah-daerah yang banyak pohon-pohonan hijau ya, seperti daerah kayak di Duren 3 itu, itu masih lumayan, kompleksnya banyak hijau, terus kemudian ke Pejaten juga masih ada hijau, bukan ke Kemang juga ada yang masih hijau, ya cari aja daerah yang masih hijau lah, kira-kira gitu. Siap. Bang, ini balik lagi nih ke cerita masa kecil lu Bang. Dulu ingat nggak sepeda pertama apa? BMX kah? Bukan, saya tuh karena saya lupa mereknya terus terangnya, tapi itu sepeda yang kayak yang ada senderannya gitu loh. Oh, yang rider.
Ya, yang kayak pokoknya kalau dilihat kayak ya kayak chopper gitu. Tapi sebenarnya bukan kayak chopper sih. Iya. Memang modelnya begitu, jadi ada senderannya gitu. Iya. Awalnya juga ya itu kasih roda kanan kiri itu yang supaya buat nahan. Tapi lama-lama nggak suka juga. Akhirnya nekat. Nah, sama kakak-kakak saya suka didorong-dorong, dijerumusin. Lama-lama jamun akhirnya bisa juga kok. Iya benar. Harus cobain gitu. Sebetulnya itu filosofi bersepeda ini atau belajar naik sepeda ini adalah filosofi belajar secara pada umumnya sama gitu. Kenapa? Bagi orang-orang yang takut, bagi orang yang ragu-ragu, dia nggak akan bisa-bisa. Betul. Sama sebenarnya. Tapi bagi orang yang mau nyoba, bagi orang yang berani, itu akan cepat bisa. Betul. Jadi harus nekat ya. Ya sebenarnya sama. Mau belajar apapun juga sama gitu. Mau itu belajar katakanlah sesuatu yang dibaca dari buku atau yang skill atau yang kemudian seni gitu. Itu sama teorinya. Teorinya sama ya. Teorinya sama. Kita harus nyoba, harus berani, harus mau. Ya. Dan pasti dan yakin harus bisa. Jatuh ulangi ya. Ya pokoknya sampai ketemu. Nah, soalnya gini, ketika kita udah lewat ya level kebisaan itu, udah lewat aja. Otak kita udah ngerekam, udah pasti bisa terus. Jadi autopilot. Iya, artinya kita udah sama aja dengan kita katakanlah satu lagi yang agak harus pakai keberanian kan berenang. Ya. Itu gua nggak bisa. Nggak bisa berenang. Nggak bisa. Malu-maluin aja loh. Nah jadi setelah sepeda kan berenang tantangannya nih. Biasanya kan gitu. Atau kebalik lah, ada yang berenang dulu terus sepeda, atau sepeda berenang. Betul. Udah kita zaman kecil kan cuma itu dua. Habis itu baru yang lain-lain kan gitu. Kadang-kadang main gitar atau seni yang lain, main apalah gitu ya, musik yang lain gitu. Nah itu yang harus dipelajari gitu. Dan itu kalau udah pada bisa sih udah otak kita ngerekam apa aja sih sebenarnya. Apa aja. Betul. Cuman kalau kita sebenarnya kan membatasi kita itu karena kita ragu. Kalau nggak kita diomongin sama orang lu nggak berbakat, akhirnya kita jadi nggak jalan. Ya itu sebenarnya. Jadi kita nih ditabrak oleh suatu pendapat yang sebenarnya belum tentu pendapat itu sahih. Iya, betul. Dan ya menurut saya nggak boleh menghakimi, itu nggak boleh. Biar aja orang itu belajarnya. Memang ada yang sekali dua kali dia langsung bisa. Itu namanya tadi mungkin bakat atau apa. Tapi menurut saya ada juga yang puluhan kali tapi pada akhirnya bisa juga. Ada yang ratusan kali pada akhirnya bisa juga. Jadi bakat itu hanya katalis saja sebenarnya. Tapi pasti bisa deh. Orang itu pasti bisa. Pasti bisa. Berarti ada pepatahnya, Allah bisa karena biasa. Masa pepatah salah? Iya. Berarti yang nggak bisa bersepeda pasti bisa lah. Asal coba terus. Kamu umur berapa nih sekarang? Kan nggak bisa berenang. Coba berenang. Jangan nyerah, diketawain tuh kan. Iya. Jangan nyerah dulu. Nyerah itu atau takut itu yang kemudian membatasi kita. Coba. Iya. Saya dulu merasa saya tuh nggak bisa gambar, nggak bisa ngegambar orang terutama ya. Nah, suatu saat ketika anak saya SMP SMA tuh pengen belajar anime itu, gambar manga itu. Nah dari situ saya baca buku-bukunya. Lama-lama saya ikutin. Lama-lama saya bisa juga kok. Bisa bang? Bisa sekarang gambar orang. Ya orang gaya manga ya. Nggak kayak yang orang yang realistis gitu enggak. Tapi kayak bangga bisa. Minimal bentuknya kayak orang. Artinya sebenarnya semua orang dibatasi oleh dirinya sendiri dalam konteks belajar itu. Nah, kembali ke masalah sepeda ini, sepeda itu esensinya di situ, esensinya di situ. Jadi ada orang yang katanya bisa sepeda tapi nggak bisa naik motor gitu kan, lucu juga tuh. Ya kan? Bisa sepeda tapi dia nggak bisa. Ada juga yang bisa dari dari sepeda langsung ke motor, atau nggak pernah sepeda, nggak pernah motor langsung ke mobil. Nah, bisa juga kayak gitu. Ya karena matic gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya filosofi belajar sepeda adalah filosofi belajar secara umum. Gambarannya secara umum. Iya. Apapun mau sesulit apapun objek yang kita mau pelajari itu, ya pakai teori sepeda itu. Teorinya kan sebenarnya kita paham bahwa sepeda itu seperti koin
Kalau koin gitu kita tang gitu kan, dia dengan kecepatan tertentu dia akan terus jalan. Sama kan sepeda juga begitu. Nah, kalau dia pelan dikit, nah ini Jatuh. pasti mau nggak mau dia harus kita jaga keseimbangan. Fisika banget ya Bang ya, apalagi lu basicnya kan orang sains. Kira-kira seperti itulah. Dasar banget itu. Bang, ini lu kan lama di Inggris Bang. Sambil ngobrol ya. Yoi Bang. Honey Robusta Americano. Nanti buat pemesanan juga bisa nih disertain di deskripsi ya. Boleh, sip. Bang, ini abang lama di Inggris. Berapa tahun? 5 tahun ya? 9 tahun ya? Ya, 9. 9 tahun. Gimana cerita persepedaan duniawi di Inggris itu Bang? Di Inggris itu saya pikir-pikir saya cuma sekali 2 kali aja bersepeda, tapi itu juga minjem. Iya. Saya nggak beli ya. Karena pertama, sebenarnya di Inggris itu sangat kondusif terhadap orang-orang bersepeda. Hanya saya selalu dapat tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Jadi ya kita mau bazir juga punya sepeda gitu. Lebih baik kita jalan kaki aja. Dan mau naik sepeda di negara seperti Inggris yang maju itu, mau jalan kaki, fasilitasnya ada, enak banget. Ada. Jadi mereka sangat memikirkan itu semua lah. Iya. Jadi untuk jalur sepeda itu udah diatur sedemikian sehingga mereka punya jalur sendiri, aman dan juga nggak terganggu dan mengganggu. Karena kan sebenarnya kalau sepeda ikutan jalur mobil itu sebenarnya mengganggu juga karena dia terlalu pelan kan. Betul. Ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, mobil juga sebaiknya sih jangan satu jalur dengan jalur sepeda gitu. Sepeda juga lebih kecil kan sebenarnya gitu. Mending dia ada jalur yang khusus gitu. Biasanya masuknya ke lewat taman-taman dan lain-lain gitu. Oh, berarti sama kayak di kita ya, ada jalur khusus sepeda kayak di Tamrin tuh kan sama Sudirman kan ada ya. Kayak gitu ya. Sekarang ya, belakangan. Itu udah lama, kalau di Inggris udah lama sekali itu. Dan mereka tuh punya ini juga, punya kayak lampu lalu lintasnya sendiri, jadi bisa mencet sehingga kalau sepeda mau nyebrang atau mau bisa ada semua gitu. Jadi ada lah. Maksudnya lampu lalu lintas kayak di kita nih. Terus habis ya, itu sebenarnya kan gini. Di Inggris itu ada sebagian jalur jalan kaki itu menjadi jalur sepeda. Ya. Nah, orang nyebrang itu di Inggris kan nggak perlu lampu merah lampu ini. Itu ada yang pakai namanya beacon. Jadi ketika orang melangkah nyebrang, dianggapnya dia udah sah, udah berhak menyeberang. Sehingga mobil yang harus berhenti. Gila nggak? Sampai kayak gitu. Sensor, berarti pakai sensor? Iya. Jadi orangnya harus ngerem langsung, lihat orang mau nyebrang harus ngerem langsung. Oh gitu. Itu adalah satu kultur yang saya jarang temuin di negara-negara lain juga sih. Oh gitu? Iya. Jepang, tapi di situ, Jepang sekalipun yang katanya negara paling... Saya belum pernah nyetir di Jepang, karena bukan apa-apa, karena kanji kan tulisannya, saya nggak tahu juga. Jadi daripada salah, mending nggak nyetir di sana. Tapi kalau di Inggris, di Eropa, saya bandingkan ya Inggris salah satu yang terbaik dalam konteks berlalu lintas ya. Dan kultur lalu lintasnya ini yang cukup perlu diikutin. Iya. Bang, kalau itu kan lu harus ngerem. Iya, jadi kalau kita kalau nggak ngerem gimana? Kena tilang. Kalau nggak ngerem nanti secara sanksi sosialnya tuh ini. Jadi si pejalan kakinya yang nyebrang itu berhak marah. Oh gitu. Bisa marah, bisa runtut, bisa macam-macam. Nggak tilang nggak ada Bang ya? Ya pada dasarnya nggak langsung ditilang begitu, sulit juga ya. Nah tapi kalau sepeda jalur itu kadang-kadang dia harus mencet dulu gitu, harus mencet supaya nyala dulu. Berarti ada orang gitu. Memberitahu pengguna jalan kalau ada sepeda mau lewat gitu. Betul. Ya. Oke begitu berarti. Dan pasti yang lucunya itu kalau di kita kan sepeda itu dikasih jalur di pinggir daripada jalan raya kan. Betul. Kalau di sana kebalik, justru yang namanya trotoar itu saking lebarnya trotoar. Nah, itu dibagi dua. Ada jalur sepedanya, ada jalur kaki. Jadi nggak makan jalur ini. Jadi udah sangat diperhitungkan lah. PKL ada nggak Bang? Apa? PKL ya? Ya nggak. Kalau di kita kan jalan gede kan dipakai. Ya itu dia. Itu sebenarnya masalah ketertiban ya. Ada sih PKL itu, tapi
mereka itu biasanya diorganisir ya, di dalam konteks namanya flea market. Flea market. Nah, jadi kayak marketnya atau pasarnya orang-orang PKL itu. Kita juga sebenarnya kan bisa diorganisir seperti itu. Kalau saya tuh ngeliat di New York waktu itu beberapa kali dikasih video sama temen, mereka ada PKL, tapi mereka jam-jam tertentu, misalkan pagi buat orang kayak mereka jual hotdog, jual telur. Habis itu jam 10 ke atas sudah pergi, balik lagi ke situ jam 12 pas mau orang makan siang. Nah, nggak tahu deh di Inggris sama begitu juga apa nggak, Bang? Ya tergantung kotanya. Di London ya hampir mirip dengan New York, hampir mirip dengan New York seperti itu. Tapi ya, jarang kita lihat orang-orang itu jualan kayak stall-stall gitu. Justru permanen banyaknya. Oh gitu. Kalau di Inggris justru permanen di Inggris. Itu karena di trotoar? Enggak, dia jualannya benar-benar kayak di kios-kios. Oh, ada tempat tertentu kayak misalkan pasar seni di Jakarta ya. Jadi walaupun dia kecil, dia nempel ke satu bangunan. Jarang sekali saya lihat ada misalnya katakan orang buka kayak di Amerika hotdog gitu ya, dari satu trailer gitu, jarang sekali di Inggris, jarang, bukan nggak ada, jarang. Nah, kalau dilihat dari situ sebenarnya kan bener juga Inggris. Kenapa? Kan kualitas makanan itu harus benar-benar kelihatan. Asalnya dari mana? Betul. Cara nge-handle-nya gimana? Betul. Inspeksinya jadi harus permanen. Nggak bisa orang pindah-pindah terus diinspeksi, susah banget gitu. Kontrol, quality control terhadap makanan itu seperti apa? Nah, jadi yang benar yang di sana gitu sebenarnya. Saya kalau di New York bagaimana kemudian mereka melakukan kontrol kurang tahu juga. Tapi kadang-kadang kalau di New York nggak ada tukang-tukang jualan itu juga nggak enak juga. Paling enak justru jajan di tempat yang begituan gitu. Bang, balik ke sepeda nih Bang nih. Pengalaman tadi Bang cerita di sana di London ya. Mereka sangat sangat ramah terhadap pesepeda gitu ya. Nah, kalau soal biasanya orang Inggris itu kan egonya tinggi Bang. Mereka mau pakai produk ya produk negaranya sendiri, Brompton misalkan. Atau misalkan London Taxi misalkan. Nah, itu bener nggak sih kejadiannya itu kalau di Inggris tuh orang-orang sana tuh kayak gitu? Ya, ada national pride gitu. Tergantung sih, tergantung daripada apa barangnya ya. Kalau untuk sepeda? Yang jelas kalau dalam konteks masyarakat ya, kita harus lihat bagi masyarakat kan di Inggris juga ada working class-nya ya. Jadi menengah ke bawahnya tuh ada juga. Menengah ke bawahnya mungkin mereka sangat terbatas dalam konteks istilahnya bayar sewa sama makan itu juga ya cukup aja, apalagi di kota besar kayak London. Nah, jadi untuk membeli sesuatu yang sifatnya di luar daripada basic needs-nya mereka agak susah, gitu. Nah, tapi bagi orang yang menengah ke atas, ya bisa aja punya keleluasaan lebih seperti itu. Jadi, tapi kan Brompton di sana juga nggak mahal-mahal banget juga. Di kita aja jadi kayak orang mahal banget, jadi bingung juga kenapa. Gara-gara di Rute Garuda itu hidupnya jadi mahal. Iya, saya juga bingung gitu kenapa jadi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat di sini. Tapi apapun di sini kan sesuatu barang mewah itu kan mahal sekali. Kita mau punya Ferrari aja harus punya duit 3 kali lipat daripada orang punya Ferrari di Eropa atau di Amerika. 3 kali lipat baru kita bisa punya. Nah, jadi orang kaya di Indonesia sebenarnya lebih kaya daripada orang kaya di luar gitu. Nah, ini saya lihatnya kalau di Inggris itu bahwa sepeda itu nggak menjadi isu merek sih. Nggak sebagai isu merek. Saya nggak pernah lihatnya orang ngobrolin merek di Inggris sepeda gitu enggak. Di London yang penting mah dia naik, kuat nggak ke sana gini. Jadi nggak ada masalah tuh. Oh, jadi mereka melihatnya sebagai fungsional aja? Ya, fungsional. Fungsional ya, aja. Jadi nggak ada urusan harus keren, nggak ada. Nah, fungsionalnya ini sebagai alat transportasi atau sebagai buat pelajar ya? Buat pelajar transportasi. Karena kan ada seperti yang saya bilang, kalau saya memang dekat kebetulan dengan kampus. Dari mulai saya masuk di di college, kemudian juga sampai ke S3-nya tuh ya memang dekat gitu. Jadi jalan kaki aja lebih enak. Karena kita juga kepikiran kan,
Kan parkir sepeda juga harus di luar, harus dikunci, takut hilang dan lain-lain. Walaupun rata-rata aman lah di Inggris itu, jarang ada persoalan. Tetap aja kita harus ragu juga kan. Iya, betul. Kepikiran-kepikiran kayak gitu. Nah, kalau kemudian mereka yang jauh-jauh itu ada yang kira-kira mungkin ya setiap hari itu harus setengah jam atau sejam naik sepeda tuh ada. Di atas 50 kilo lah tuh ya? Ya mungkin 20-an kilo kali ya, 20-an kilo udah bisa sejam 2 jam kan. Iya. Udah segitu mereka ada yang naik. Karena kan kalau kayak di London itu mahal loh, naik apa tuh? Tram. Ya tube itu subway itu underground itu mahal sekali. Jadi mendingan dia naik sepeda, oh iya, daripada naik subway. Betul. Iya. Dan enaknya kan keringetan juga. Iya. Jadi melawan dingin. Sehat. Oh iya, melawan dingin ya. Kalau di sana yang penting kan itu ya. Iya. Kalau kita nyari AC kan. Kalau di sini kena AC mulu. Bang, berarti kalau misalkan ceritanya begitu, bedanya dengan yang di Indonesia jelas banget ya Bang ya. Kalau di Indonesia kan rekreasi. Ya kalau di Indonesia kan seperti yang saya obrolin tentang bola kemarin kan. Iya. Kita tuh seneng gayanya sebenarnya, bukan esensinya, kebanyakan gaya. Iya. Main bola pengen mainnya, pengen gayanya gitu kan. Terus kemudian belajar fotografi juga sama, pengen gayanya dulu. Naik sepeda juga pengen gayanya dulu. Pengen gaya aja. Yang penting keren dulu nih sepedanya, padahal nggak ada urusan itu sepeda. Kalau kata Apit, pergoesan duniawi culture ya Pit ya? Ya sebenarnya kan, yang penting gaya. Iya tapi kan gaya dengan misal harga yang mahal, dengan gaya yang penting kita keringetan dan sehat, kan sama aja gitu, ngapain pusing-pusing gitu. Iya. Jadi ya memang harus kalau saya kan kebiasaan kan luar kota tuh, touring dan lain-lain. Maksudnya rekreasi kalau saya. Iya. Belum transportasi. Bukan transportasi, bukan bike to work ya. Bukan bike to work. Nah makanya kemudian saya mikirnya ya cuma jalan rekreasi pertama, yang kedua buat olahraga. Nah ini yang kemudian menjadi apa ya, buat saya Bang ya, kalau misalkan kita bisa beralih dari moda transportasi umum atau transportasi yang berbasis bahan bakar fosil ke ini kan bagus juga gitu loh. Mengurangi emisi ya kan, terus habis itu sehat dan yang lain-lain gitu Bang. Nah Bang, kalau menurut Abang mungkin nggak Indonesia atau pesepeda di Indonesia menggunakan sepeda sebagai alat transportasi? Jawabannya nggak bisa dijawab dengan mudah gitu, karena segmentasi masyarakat Indonesia ini segmented sekali. Jadi kalau kita lihat ya, antara pencinta sepeda bagi dua aja, yang punya sama yang nggak punya itu beda ceritanya. Pencinta sepeda aja. Betul. Nah, jadi susah kita ngejelasinnya. Baru pencinta sepedanya kita bagi dua tuh. Yang punya sama yang nggak punya beda ceritanya kan. Iya betul. Gitu. Yang kedua, terus kemudian kita masuk ke ranah-ranah orang yang harus ke kantor misalnya atau bekerja di kantor. Nah, itu juga dibagi-bagi nanti. Yang bos mana, yang karyawan mana. Yang karyawan minimal dia harus punya baju berapa bawa? Iya, betul. 2 atau 3. Betul. Ya kan? Karena apa? Karena nggak mungkin dia lusuh-lusuhan atau keringetan di kantor kan? Iya kan? Iya benar. Itu udah standar basis inilah. Jadi semuanya tergantung daripada posisi sosialnya sebenarnya. Posisi sosial. Jadi nggak bisa dijawab langsung. Nah, pada akhirnya kalau memang transportasi dari pemerintah ya, dari pemerintah, dari public transportation ini sudah bagus. Artinya begini, kalau saya dari sini, dari titik ini, saya mau katakanlah ke mana? Di Jakarta, titik mana lah? Sudirman misalnya. Sudirman. Kalau perlu saya itu bisa dapat seluruh rutenya dengan menggunakan kendaraan umum. Kalau udah bisa begitu, sepeda bisa jalan. Jadi terpadu antara sepeda dengan transportasi umum lainnya ya? Karena kan sepeda nggak mungkin terus-terusan. Biasanya sepeda itu juga combine dengan transportasi umum. Betul. Ada kombinasinya. Kalau saya bandingkan di sini masih belum kondusif. Ini Jakarta kan gubernur teman abang nih, Anies Baswedan nih. Ya teman baik. Teman baik nih. Nah itu gimana tuh?
transportasi di kita sudah bisa Ini nggak kritik atau ngingetin nih? Beda nih. Bebas Bang. Ya, ya sebetulnya kalau menurut saya masih dalam konteks mau disosialisasikan bahwa bersepeda itu enak, bersepeda itu asik gitu ya. Tapi belum dalam konteks mau menjadikan satu budaya bersepeda untuk kerja, belum ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah satu langkah yang maju menurut saya dan harus terus dijawantahkan sehingga nanti bisa menjadi satu budaya tersendiri. Oke, kita close dulu untuk sesi pertama, nanti lebih detailnya di bagian kedua. Nggak kerasa udah banyak juga ya. Teman-teman Sobat Kedai Pena, untuk episode ketiga bagian pertama kita sudahi dulu. Jangan kemana-mana.